Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang form uji kelayakan bisnis. Perkenalkan dulu, nama saya Salman Alfaribski dari kelas C Malam dengan NIM 2190302272. Pada kali ini langsung saja kita menuju form uji kelayakan bisnis. Baiklah teman-teman, ini adalah form checklist analisa kelayakan usaha. Di sini tertera produk atau jasa yaitu manajemen food and beverage. Menyusun konsep bisnis yaitu saya sendiri Salman Alfaribski dengan NIM 2190302272 dari kelas C2. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Lalu ada potensi rendah. Kalau potensi rendah itu dia nilainya kurang 1. Kalau potensi sedang itu 0, potensi tinggi itu 1. Dan sebelah kanan adalah bobot nilai. Oke, mulai saja 1.1. Tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Ya, ini mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensi kelayakan usaha sangat tinggi. Dan ini nilai dengan poin 1. Lalu menyelesaikan masalahnya berpotensi tinggi juga. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar berpotensi tinggi juga. Lalu ketepatan waktu masuk ke pasar itu juga berpengaruh, jadi berpotensi tinggi. Luasnya gagasan penambahan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, itu memiliki potensi yang tinggi dengan bobot nilai 1. Lalu sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensinya sedang dan tidak mendapat nilai. Oke, jadi total nilai dari poin 1.1 yaitu sebesar 4 nilai. Baiklah, lanjut ke 1.2, yakni permintaan produk atau jasa yang disurvei langsung atau online. Di sini ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, berpotensi tinggi karena cenderungan masyarakat ingin mencoba hal yang baru atau memiliki rasa yang ingin tahu yang tinggi. Lalu bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Potensinya tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan yang dijual, potensinya sedang. Lalu untuk nilai akhirnya yaitu 2 poin. Berikutnya ada 2. Kelayakan target industri. 2.1 yaitu daya tarik industri. Jumlah kompetitor banyak, sedikit, tidak ada. Jelas kalau banyak potensi rendah, sedikit sedang, kalau tidak ada sangat tinggi pastinya. Tahap siklus hidup industri dalam fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhannya sedang. Lalu pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Lalu margin operasi industri yakni sedang. 2.2 dari target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, yakni teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuknya bagi pesaing potensinya, yaitu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, yaitu mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru sangat tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar yakni juga potensi tinggi. Lanjut. Untuk total poin di 2.2 yakni sebesar 3 poin. Nomor 3 ada analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan
atau prowess management. Industri atau pengalaman pendiri dalam industri, karena ini pengalamannya sedang. Lalu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan, itu sangat terampil, berarti berpotensi tinggi. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, yakni jaringannya sangat luas, jadi berpotensi tinggi. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yakni usahanya sangat kuat dan berpotensi tinggi. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, yakni sangat mungkin. Jadi total nilai di sini adalah 4. Lalu ada 3.2. Karyawan dengan kompetisi spesifik sedang. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, yakni sedang juga. Jadi nilainya 0. Lalu ada 4. Kelayakan finansial. Kelayakan finansial, yakni ada 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas sedang, modal utang rendah, modal khusus sangat tinggi. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri yaitu sangat tinggi, potensi tinggi. Lalu profitabilitas dan resiko saat ini sangat tinggi juga. Nilai perusahaannya sedang. Untuk jumlah nilai yaitu 2. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis itu adalah sedang. Proyeksi pendapatan sangat tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan yaitu sedang. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan juga sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat sedang. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. 1. Minus 1 sampai 0 tidak layak. Lebih dari 2 layak. 2 sampai 0 sampai 2 layak. Lebih dari 2 sangat layak. Bagian 1. Kebutuhan ide bisnis. Kebutuhan ide bisnis yaitu potensi sangat layak dengan jumlah poin 3. Lebih mengembangkan hasil ide-ide bisnis untuk sarannya. Lalu bagian 2, isu terkait industri atau pasar, potensi sangat layak dengan nilai poin 2.5. Yakni sarannya mengidentifikasikan pasar yang lebih baik. Bagian 3, kelayakan organisasi, potensi sangat layak dengan nilai poin 2 agar lebih detail dalam mengatur sistem organisasi sarannya. Bagian 4, isu finansialnya 1.5, potensi layak. Sarannya agar lebih detail mengatur pembiayaan dan keuangan. Penilaian keseluruhan rata-rata dengan 2,25, yakni potensi layak. Sarannya yaitu untuk segera ditindaklanjuti agar perkembangan bisnisnya berjalan dengan sangat mulus. Ringkasan. Ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera menindaklanjuti saran-saran yang ada untuk lebih meningkatkan potensi bisnis ini. Selesai. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah form untuk uji kelayakan bisnis. Kesimpulannya yaitu bisnis itu sangat layak dan bisa dikembangkan untuk kedepannya dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di video selanjutnya.